Biar cepet dulu sini, nah kali ini kita akan bahas dengan lengkap siapakah sosok dari Nika yang sebenarnya. Karena ini akan menjadi video yang panjang, maka ini akan masuk ke mega teori. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, dimana sebenarnya saya sudah sangat penasaran sekali dengan konsep dari Mythical Zoan Nika saat pertama kali kemunculannya, karena bukankah sangat berbeda sekali dengan Mythical Zoan lainnya yang memang benar-benar diambil dari sosok mitos di dunia kita seperti Phoenix, Naga, dan sebagainya. Nah, di mana Nika ini benar-benar tidak ada loh, walau banyak yang bilang Nika diambil dari mitos Sun Wukong lah, atau Niku di Brazil dan segala macam, tetapi tetap saja tidak menjawab sosok Nika yang memang benar-benar Nika sajalah seperti Phoenix dan mitos yang lain. Dan semakin cerita ini berjalan, kita semakin diberikan insight-insight dan informasi baru terkait siapa sih kira-kira sosok Nika ini sebenarnya, terutama peran pentingnya terhadap seseorang seperti Kuma dan Bone. Nah, jadi mari di sini kita akan bahas dengan sangat lengkap semua hal yang kita tahu terkait Sun God Nika dan kira-kira siapakah dia yang sebenarnya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena seperti biasa, One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan sebelum mulai juga, buat para players baru bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, sebagai pembuka tentu saja kita akan mulai dari orang pertamanya yang berkata tentang Nika dengan jelas, dan tentu saja itu adalah Husfu, di mana di situ dia menjelaskan jika Nika adalah sosok yang membebaskan para budak di masa lampau dan dia disebut sebagai sosok deity atau dewa. Dia pula memiliki gelar sebagai Warrior of Liberation atau pejuang kebebasan, di mana di sisi lain Nika juga dikatakan sebagai sosok legendaris yang akan mendatangkan tawa dan menghilangkan keputusasaan dari seseorang. Ditambah kemampuannya yang sangat konyol itu bisa membuat semua orang tertawa, tepat seperti bagaimana kita melihatnya juga di serial One Piece ini. Kesenangan itu berarti sangat banyak sekali bagi para budak di masa lalu yang terbilang hidupnya cukup menderita, dan dengan sosok Nika ini sebagai dewa, orang-orang yang berdoa kepadanya bahwa agar suatu hari nanti Nika bisa hadir dan dapat membebaskan orang-orang tersebut. Di mana Nika sendiri dijelaskan sebagai sosok yang memanjang dan terbuat dari karet. Ya, ini juga nih yang sering menjadi miskonsepsi dari kalian terkait kemampuan imajinasi, dan sudah saya bahas sering sekali nih hampir di video-video yang ada, bahwa imajinasi yang dimaksud dari kemampuan Nika bukanlah dia bisa menciptakan apapun dari ketiadaan. Kayak contoh, dia tiba-tiba bisa nyiptain api, nyiptain petir dan sebagainya, tapi untuk kemampuan imajinasinya lebih ke mengubah apapun menjadi karet, dan karena hal itulah dia bisa bergerak dengan bebas sesuai dengan imajinasi yang dia miliki. Itu pun lagi-lagi yang sudah kita lihatlah secara berkali-kali di serial One Piece, yang bukankah toh sudah terkonfirmasi juga bahwa kemampuan kunci dari Nika ini adalah tubuhnya yang terbuat dari karet tersebut, yang sangat masuk akal juga kan kenapa dia bisa memegang petir bukan menciptakan petir. Dimana dari sosok Nika sendiri dideskripsikan dia memiliki rambut berwarna putih dan mata berwarna merah, yang bukankah hal ini pun cukup merepresentasikan beberapa hal yang sudah kita lihat berkali-kali juga di serial ini. Mulai dari ras Lunarian yang seperti itu, lalu juga mode sulong dari Scuming pun berubahnya menjadi seperti itu, dan bahkan perubahan pil steroid yang dilakukan oleh para fishman seperti Hody Jones dan yang lainnya juga berubah menjadi bentukan yang sama, putih rambutnya dan matanya berwarna merah. Yang sebenarnya bahasan ini pun cukup menarik sih, next akan kita coba bahas ya terkait perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, bentuk tadi pun bukankah masing-masingnya berhubungan semua dengan asal mula dari Void Century. Nika juga dikatakan selalu muncul dengan beat Drums of Liberation, ritme lucu yang selalu direpresentasikan dengan pose dari dansa konyol, yang sudah kita lihat juga lah berkali-kali terkait hal ini bahkan sejak Skypiea. Dan Nika sendiri selalu dihubungkan dengan Joy Boy, jika ya entah nih apakah Nika dan Joy Boy itulah satu orang yang sama atau mereka hanya memiliki koneksi saja. Yang keduanya juga sama-sama adalah sosok yang dikenal sejak masa kuno atau mungkin Void Century.
Dimana untuk masa kini sendiri, Joy Boy sudah menjadi sebuah gelar saja dan Luffy sendiri mendapatkan gelar tersebut. Tapi pasti awalnya gelar ini dulunya benar ada, dan teori kita selama ini bukankah jika Joy Boy adalah sosok yang sangat berpengaruh di antara para klandi yang lain, Ancient Kingdom, dan aliansi besar yang terjadi di masa Void Century. Zunisha sendiri pun berkata jika dia adalah nakama dari Joy Boy, atau bisa kita sebut Joy Boy pertama pada zaman dahulu. Yang bukankah Robin sendiri pun dari Poneglyph berkata terkait penyebutan nama seorang Joy Boy yang meminta maaf kepada ras Fishman. Yang tentu saja Roger sendiri pun di Pulau Loftel menyebutkan nama Joy Boy juga yang berhubungan dengan harta karun terbesar tersebut, yang kemungkinan itulah yang kita kenal sebagai One Piece ini. Di mana 900 sampai 800 tahun yang lalu disebut sebagai abad yang hilang atau Void Century, dan kita tahu terdapat satu kerajaan yang bahkan beberapa term yang digunakan untuk menjelaskan kerajaan ini itu pun sangat luar biasa sekali, mulai dari Enormous, Immerse, bahkan Great Kingdom, yang menandakan seberapa luar biasanya satu kerajaan ini. Dan satu yang paling dikenal adalah peradabannya yang terkenal sangat maju sekali, terutama dari teknologi, dan tentu juga terkait idealisme dengan kesetaraan dari berbagai ras di kerajaan tersebut. Di mana kerajaan ini pula akhirnya entah apakah dia yang melawan atau mungkin kerajaan-kerajaan lain lah yang merasa terancam. Makanya pada saat itu terbentuklah ke-20 negara aliansi yang dipimpin oleh para manusia dan berencana untuk menumbangkan The Great Kingdom ini. Yang tentu saja kita tahu hasilnya adalah pembentukan dari pemerintahan dunia yang kita kenal sekarang. Di mana ke-20 kerajaan ini kemungkinan besar dikomandani oleh seorang raja yang bernama Raja Neronaimu, dan sekarang bahkan dia masih menjadi King of the World. Di mana melalui Imu pula lah teori lama kita semakin terkonfirmasi kalau kerajaan besar tersebut dibentuk oleh orang-orang yang sekarang dikenal sebagai Will of the. Ya, walau kita tentu saja belum tahu betul akan hal tersebut, tetapi secara jelas Klandi adalah sekelompok orang dari berbagai ras dan peradaban yang berbeda. Lagi-lagi itu pun masih dalam satu lingkup Ancient Kingdom tersebut, dan warisan yang mereka dapat adalah nama di ini yang terus turun-temurun selama berabad-abad. Dan salah satu bukti kalau di ini sekelompok orang dari berbagai ras pun sudah pernah kita lihat juga kan, karena dari semua orang dengan nama di, bukankah terdapat satu orang lain Klandi yang dia bukanlah manusia biasa, alias dia seorang raksasa yang bernama Jaguar di Saulo. Jadi bukankah tidak aneh jika di bukanlah marga biasa dari satu ras yang sama, melainkan itu adalah semacam sebuah simbol atau sebuah perkumpulan saja. Dimana kesamaan dari para di ini pula, entah bagaimana caranya mereka ini percaya terhadap yang namanya fajar di dunia ini atau dawn of the world, dengan cara menjungkir balikan dunia, dan kita juga tahu dunia akan kembali menjadi satu atau lagi-lagi disebut sebagai One Piece. Yang banyak orang percaya juga bahwa dawn inilah arti dari di sebenarnya dan bukan Diningrat. Tapi baik lagi, ini masih teori dan belum terkonfirmasi. Dimana terkait asal mula di pula dan beberapa referensinya di dunia nyata pun sudah pernah kita bahas yang ada hubungan dengan Holy Knight di dunia nyata. Itu pun pada masa perang salib, yang bahkan jika kita hitung dari timelinenya kurang lebih sekitar 8-9 abad yang lalu, dengan para pejuangnya yang memiliki nama di juga, yang lagi-lagi bahasan ini sudah pernah dibahas di Mega Teori dari channel Levinomic yang bisa kalian tonton setelah menonton video ini. Lanjut, logo matahari sendiri di dunia One Piece sangat sering kita lihat. Jika dispesifikkan untuk bentuknya, mereka ini ada satu lingkaran di tengah dan 8 bulatan kecil yang lagi-lagi ya ini pokoknya matahari lah. Mulai dari Alabasta, Kozuki, Danming, Sandora, Fishman Island, dan Bakendir. Terkait logo Birka ini memang non-canon sih, tapi ada di game One Piece Odyssey yang sejujurnya cukup masuk akal mengingat Skypiea, Sandora, Birka berasal dari satu tempat yang sama. Di mana menurut saya, jika Birka ini tidak dihitung, maka dua logo lain yang akan masuk adalah ras unik di dunia One Piece juga. Ya tentu saja itu adalah ras Lunarian dan ras Elbaf. Yang kita memang belum melihat nih logo matahari dari kedua ras tersebut, yang jika seperti itu maka totalnya akan berjumlah 7 ras atau 7 negeri. Yang sejujurnya hal ini akan berhubungan dengan ketujuh ruangan yang kita lihat saat kemunculan Imu pertama kali di chapter 906 lalu. Untuk kenapa sih Elbaf juga berhubungan kuat dengan matahari atau Sun God, ini lagi-lagi sudah pernah kita bahas dengan cukup lengkap di video review chapter 1106
Vietnam kemarin yang ada hubungan dengan festival atau ritual dari Winter Solstice, di mana mereka juga memuja Nika sebagai sosok yang katanya akan membawa kedamaian yang lagi-lagi seperti sejarah yang kita bahas terkait Nika di sesi sebelumnya. Di mana sisa rasnya seperti Lunarian dari negeri para dewa yang ada hubungan dengan Joy Boy, lalu Fishman yang percaya jika mereka harus hidup di bawah matahari, maka bukankah ada juga bajak laut yang terbentuk yang bernama Sun Pirates? Dan kalau kalian sadar, momen Luffy dan Jinbe di akhir dari arc Fishman, tepatnya di chapter 648, itu pun memiliki judul The Road Towards the Sun, yang sejujurnya ini adalah salah satu judul terbaik yang merepresentasikan keberjalanan cerita One Piece dari awal sampai tamat nanti. Dimana untuk Kozuki, Ming yang menunggu datangnya Dawn lalu juga Bakenir dengan nikahnya, dan tentu saja Sandora dan Elbaf yang juga sama-sama tahu terkait Sun God ini. Jadi dari sini bukankah The Sun atau kita sebut sebagai Sun God Nika adalah sosok yang akan membawa kebebasan dari dunia yang korup tersebut. Ya walau bagaimanapun seperti yang sudah dikatakan, beberapa sejarah pada saat itu sudah hilang tentu saja, seperti kata-kata dari Clover, prinsip dari kebebasan kerajaan kuno ini sudah dihilangkan oleh pemerintahan dunia yang takut akan hal tersebut dan tidak ada lagi sedikit pun jejak yang bisa menuju ke masa-masa lalu. Ya tepatlah seperti perkataan Hiluluk, orang akan mati ketika dilupakan, dan itu pula tujuan dari pemerintah dunia. Namun sayangnya hasrat dari manusia-manusia yang ingin kebebasan ini tetap ada dan akhirnya terwariskan selama bermasa-masa. Tepat juga seperti yang Vegapunk katakan, sama seperti Nika, di mana keinginan orang-orang lah yang akhirnya membuat dirinya dapat tercipta. Dan kita masuk ke pertanyaan penting selanjutnya. Jadi sosok Nika ini adalah sosok nyata atau dia adalah sosok fiksi? Ya, sejujurnya ini akan menjadi hal penting yang perlu kita bahas, karena seakan-akan kita mendapatkan sebuah twist baru-baru ini kalau Nika bukanlah sosok yang nyata. Di mana sosok sejarah yang disebut sebagai Joy Boy memang benar-benar ada dan nyata, tetapi untuk sosok dari Sun God Nika, Warrior of Liberation, jangan-jangan dia tidaklah nyata. Ya, seperti perkataan Bonella yang seorang bocah yang berkali-kali pun percaya kalau Nika ini beneran ada kok. Aku selama ini selalu mencari Nika. Tapi di lain sisi, Kuma yang seorang ras Bakenir langsung dan sudah hidup cukup lama, kasarnya untuk tahulah dunia ini seperti apa, dia pun berkata sebelum kehilangan kesadaran totalnya bahwa Nika hanyalah sebuah legenda, tetapi saya tetap memberitahu Bone sebuah kisah tentang pejuang yang akan mendatangkan kebebasan. Hal ini pun sebenarnya sudah berkali-kali dikatakan jika Nika tidaklah nyata dan tidak pernah ada, tetapi hal ini tentu saja bakal kita sangkal karena seseorang yang berkatanya adalah dari pihak pemerintah dunia, yang wajar kalau mereka juga memiliki tujuan untuk menghilangkan kebenaran. Tapi kata-kata ini malah keluar dari sosok yang percaya betul akan hal itu, yaitu seorang Bakenir, yaitu Kuma. Yang bukankah ini akan mengubah perspektif kita terkait apakah Nika ini benar atau tidak? Dan kalau kita kembali ke awal bahasan ini, dimulai dari kata-kata Husu yang bukankah dia sendiri pun berkata, apakah dia benar-benar ada atau mereka hanya memimpikan hal tersebut? Yang bahkan dia menjelaskan jika Nika sebagai pejuang legendaris. Ya, legendaris yang entah ini legendanya nyata atau tidak. Tapi tentu tidak ada hal yang lebih jelas terkait Nika bukanlah sosok asli jika kita lihat bagaimana buah iblis dari Luffy sekarang yang kita lihat secara langsung. Karena seperti yang kita bahas di awal, Luffy ini memakan buah iblis mythical Zoan, dan buah iblis mythical ini yang menjadi klasifikasi dari Zoan dan membuat usernya untuk berubah menjadi makhluk yang tidak pernah ada atau ingat konsep dari mitologi atau mitos tersebut, di mana binatang dari buah iblis Zoan yang secara langsung disebut sebagai makhluk imajiner dalam tanda kutip atau sosok yang terbentuk dari kreativitas manusia dan bukan karena alam sendiri, yang setidaknya itulah penjelasan dari pembentukan suatu buah iblis terutama mythical Zoan. Dan dari sini poin atau perspektif yang saya dapatkan pribadi dari channel Ekonomi, bukankah akan masuk akal kalau Nika adalah sosok mitologi di mana orang-orang percaya dan berdoa kepadanya di masa lampau. Inilah kenapa semua kisah tentang Nika yang diceritakan pasti terkait orang-orang yang berdoa
kalau suatu hari nanti mereka akan dibebaskan oleh sosok Nika tersebut. Karena di masa lalu orang-orang ingin percaya, ingat ya, ingin percaya poin jelasnya jika Nika adalah sosok yang nyata dan dia akan menyelamatkan mereka semua dari penderitaannya. Yang entah apakah ini hanyalah penyangkalan terkait dunia saja atau hanya harapan dalam sebuah keputusasaan. Tapi seperti yang Vega Pang katakan juga di awal, penjelasannya tentang buah iblis yang kebetulan Nika juga muncul pada saat penjelasannya tersebut, bahwa harapan-harapan tersebut terimplementasi menjadi bentuk real atau nyata. Karena balik lagi, bukankah di Filnomi atau buah iblis pun tercipta dan terinkarnasi dari impian dan hasrat seseorang di masa lalu? Yang seperti yang tadi kita bilang, bahkan pada saat itu Vega Pang pun membandingkan hal buah iblis ini dengan kemunculan Nika yang berkata hal yang sama. Selama orang berdoa atas kemunculannya, maka eksistensi dari Nika ini tidak akan pernah hilang. Jadi menurut saya kesimpulannya, dan cukup masuk akal juga, jika Nika adalah sosok mitos yang tidak benar-benar ada, tapi dengan Hitoitonomi Mythical Zoan model Nika ini, akhirnya terbentuklah suatu imajiner menjadi sebuah realitas. Yang hal ini akan menjelaskan korelasi di antara Joy Boy dari Void Century dan Nika juga, di mana Joy Boy kemungkinan adalah orang pertama dari pemakan buah iblis tersebut yang mendapatkan julukannya dan dia pun berhasil berubah menjadi Nika. Ya untuk alasan kenapa Luffy dipanggil Joy Boy juga karena dia berhasil mengawakenkan buah iblisnya juga kan. Dan kita masuk ke sesi yang paling penting, yang jika kita kembali lagi ke bahasan konsep utama dari buah iblis, Zoan memiliki hasratnya sendiri dan ini pun akan menjelaskan kenapa kepribadian Luffy berubah cukup drastis ketika di mode Gear 5-nya. Seperti dia menjadi lebih sering tertawa lah, dia pula menjadi berkata hal-hal yang sangat random, seperti membawa hal-hal terkait fajar di dunia ini dan beberapa kali mention lirik dari Sake Binks. Karena balik lagi, hasrat dari mitologi Nika ini yang bertambah di luar kepribadian Luffy yang aslinya. Tapi baik lagi, kita masih belum benar-benar menjawab nih, siapa sih sebenarnya sosok Nika itu? Oke, mungkin dia adalah sosok legendaris yang ada dari zaman dulu, orang-orang pun berdoa kepadanya. Sosok pertama yang terinkarnasi adalah Joy Boy. Tapi jika dia tidak benar-benar nyata, terus apa sih sosok Nika tersebut? Nah inilah dimana ternyata kalau kita ngomongin yang namanya foreshadow di dunia One Piece memang selalu terdepan lah dibandingkan yang lain-lainnya. Karena jika kita ingat kata-kata Kuma bahwa impiannya adalah menjadi pahlawan seperti Nika, yang menariknya ini pula menjadi alasan kenapa rasnya yaitu Buccaneer harus dijadikan budak karena impiannya tersebut. Yang ini pun mengindikasikan apakah jangan-jangan Joy Boy sebenarnya di masa lalu adalah sosok Buccaneer jika kita lihat dari topi jerami yang ada di Marjoyce yang terlalu besar lah untuk sosok Elbaf tapi terlalu kecil untuk manusia biasa. Yang lagi-lagi terkait Joy Boy Buccaneer pun sudah pernah kita bahas di satu mega teori terpisah dan tidak akan kita bahas lengkap lagi di video ini. Dan dari kata-kata Kuma juga, lagi-lagi dia pun menjelaskan jika Nika bukanlah sesuatu yang terwariskan oleh ras atau darah, tapi lebih ke arah hasrat yang diwariskan atau inherited will yang menjadi konsep utama dari serial One Piece. Dan kembali ke kata-kata Kuma tadi yang ingin menjadi pahlawan seperti Nika, jika kita lihat dari penggunaan kanjinya ini sangat berbeda nih dengan penyebutan pahlawan atau hero seperti untuk Garp dan Kobe yang dibaca sebagai AU ini. Jadi dari kata-kata Kuma yang ingin menjadi superhero seperti Nika ini bukankah mengindikasikan kalau Nika sebenarnya adalah sosok superhero? Ya, bukankah superhero ini sangat identik dengan kartun fiksi? Dan ini pula akan menjadi bukti jelas jika menjelaskan kata-kata Kuma yang tadi jika Nika adalah sosok yang dia idolakan sejak kecil. Ya, benar, idolakan. Superhero apa lagi coba kalau kita berpikir kedua ini jika akhirnya tidak berhubungan dengan yang namanya perkomikan? Dia adalah sebuah legenda, dia diidolakan, dia pahlawan, apalagi kalau bukan dari komik fiksi. Dan tahu apa foreshadow yang saya bilang terkait komik fiksi yang ada hubungan dengan Nika? Ya benar, jika zaman dulu mungkin judul dari komik fiksi ini adalah Nika Warrior of Liberation. Dan akibat semua hal tabu ini, akhirnya pemerintah dunia menghapuskan semua ceritanya, semua kisahnya, dan berbagai hal tabu tentang komik ini. Tetapi bukankah kita juga mengenal satu cerita komik yang cukup terkenal
di daerah North Blue. Dan tentu saja kita semua tahu jika ceritanya bernama Sora Warrior of the Sea. Ya, benar, bahkan dari judulnya pun sangat serupa sekali. Nika Warrior of Liberation, Sora Warrior of the Sea. Yang dilihat dari animasi juga, dia punya robot yang apakah ini adalah robot Ancient yang kita lihat di Pulau Egghead. Dimana dari ceritanya sendiri, Sora adalah sosok pahlawan kartun yang dijadikan sosok ideal dari pemerintahan dunia dan banyak sekali terhubung dengan Imu sang iblis lautan. Ya benar, jangan lupa Sora adalah Warrior of the Sea. Jadi memang bisa jadi ini menjadi salah satu cerita propaganda nih yang dimiliki oleh pemerintahan dunia untuk mencuci otak generasi-generasi selanjutnya dari pahlawan sebenarnya, yaitu sosok Nika barusan. Makanya yang menarik, sosok yang menjadi nyata dari cerita Sora bukanlah sang pahlawannya, tetapi malah musuhnya, yaitu Germa Double Six dengan para Vinsmoke yang salah satunya adalah nakama dari Nika alias Babang Sanjay. Ya benar, ini akan menjadi masuk akal kenapa Nika dikatakan sebagai sosok mitologi, karena lagi-lagi dia tidak nyata. Dia adalah sosok pahlawan kartun yang pastinya banyak diidolakan oleh orang-orang pada zamannya dahulu. Ya ibarat kita waktu kecil lah ingin jadi kayak Conan, ingin jadi kayak Goku yang aduh ketahuan kan umurnya. Yang kira-kira Gen Z sama Alpha sekarang pada apa sih sosok idolanya? Apakah udah masuk ke TikToker kali ya yang this is cogil anjay? Nah baik lagi, ini pula akan menjawab kenapa Luffy ketika awakening dan berubah segalanya dengan cara-cara yang aneh dan konyol itu pun jelas terasa seperti kartun. Dan bukankah ketika melawan Kaido pun tahu apa yang dia katakan? Ya benar, di situ Kaido berkata kalau Luffy ini bertarung seperti di komik strip, yang atau dalam kata lain ya segala hal gila yang Luffy lakukan dalam pertarungannya udah ala kartun banget. Walau begitu dia pula ceroboh dan dapat membuat kita tertawa. Jadi kemungkinan cerita Nika ini sebenarnya adalah kisah yang dapat membuatmu tertawa, sosok pahlawan yang konyol namun di lain sisi dia akan membawa tawa dan kebahagiaan kepada siapapun yang dia pula akan menyelamatkan orang-orang dari penderitaannya, yang dalam kata lain Nika adalah sosok salvation atau penyelamat. Makanya nggak aneh jika pada akhirnya Nika dipuja layaknya dewa dan mendapat sebutan sebagai Sun God Nika. Yang baik lagi ini pula dari perspektif para pembacanya ya, yang melihat Nika dan cerita-ceritanya yang kemungkinan besar berdampak sangat kuat kepada kehidupan mereka alias orang-orang di dunia One Piece pada zaman dulu, yang cukup mirip lah seperti bagaimana One Piece juga yang berdampak kuat ke kehidupan nyata kita ya, terutama saya pribadi lah selaku channel Devil No Mi. Ini pula akan menjadi alasan kenapa user pertama dari Nika ini disebut sebagai Joy Boy, yang kita tahu Joy Boy ini adalah sebuah gelar karena Joy Boy ini seperti sebutan dari seorang pahlawan. Ya mirip lah seperti Superboy, Astro Boy, Hellboy, dan sebagainya. Dan sebagai penutup, saya akan memberikan satu pemikiran terakhir. Jika Nika adalah sosok mitologi, fiksi dari superhero kartun, sebuah cerita yang menjadi nyata untuk membuat orang tertawa, kira-kira cerita seperti apa original dari Nika ini? Atau jangan-jangan Love Tale yang menjadi alasan kenapa Roger memberi pulau terakhir dengan nama tersebut? Karena ada sebuah kisah yang membuatnya tertawa, yang itu pun lagi-lagi berhubungan dengan kisah Nika di ceritanya. Dan entah bagaimana, menurut saya hal penting pun akan terjawab dari satu lagu yang super penting yang akan menjelaskan awal dan akhir dari serial One Piece, yang tentu saja itu adalah Sake Beans. Nah jadi itulah mega teori yang cukup panjang nih terkait sosok legenda Nika ini, yang sebisa mungkin saya bahas dengan cukup lengkap agar kalian bisa mengerti. Ya semoga kalian juga bisa mendapatkan insight terkait apa pandangan saya ke satu sosok yang sangat mencurigakan ini, karena dari awal kemunculannya ada satu hal miss terkait boy bis Nika Luffy yang saya bilang di awal, jika Nika ini tidak ada mitologi nyatanya loh yang secara langsung di dunia kita yang berbeda dengan Mythical Zoan yang lain. Dan jika ternyata mitologinya itu terimplementasi dari sebuah cerita fiksi di masa lalu, maka bukankah konsep mitologi Zoan akan menjadi masuk akal untuk Nika muncul yang lagi-lagi di serial One Piece ini? Yang ini pula balik ke tagline kita, yaitu One Piece tidak masuk akal tetapi akal bisa masuk. Ya kalau begitu semua hal ini tentu saja masih sebuah teori dan bukan fakta, yang tujuannya memang hanya untuk diskusi dan menambahkan insight saja. Terima kasih juga untuk Arthur dari Library of Ara sebagai salah satu insight akhirnya teori
ini bisa terbentuk. Nah, dimana di video ini kita bahas lengkap semua hal tentang nikah yang sebelumnya juga sebenarnya di channel Filming kita pernah membahas satu mega teori lain yang membahas lengkap terkait siapakah Joy Boy, dan buat kalian yang penasaran bisa langsung klik kartu di atas kanan. Serta sebagai penutup buat kalian juga yang nyari kaos dari Gear 5 Chibi, Gear 5 Nikah Chibi ini cocok banget buat kamu yang sebenarnya wibu tapi nggak mau kelihatan wibu, karena DNA merchandise ada untuk level up your wibuness. Anjay, Gear 5 Nikah Chibi emang boleh kaosnya selucu ini. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Film pamit, and I'll see you guys next time.